The following program is in Indonesian. Alam merah Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata mengayom Pancasila, gerak juangnya ke seluruh nusa, menanamkan bakti bagi yang merah, tunaikan tugas suci tujuan BNI di persada Bunda Pertiwi untuk umat manusia di seluruh dunia. BNI mengantarkan jasa. Masih di 92,3 FM Radio Kita Melbourne, dan Rakiters mewabahnya virus corona di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, membuat semua instansi dan organisasi di bidang kesehatan dan kemanusiaan turut berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah virus corona. Salah satunya adalah Palang Merah Indonesia. Dan malam hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu relawan PMI langsung dari Jakarta, yaitu ada Kak Budi Pranoto dari PMI Cabang Jakarta Timur yang mau sharing pengalamannya dia selama penanganan wabah virus corona di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita sapa aja. Selamat malam, Kak Budi. Selamat malam, Mas Abi dari Jakarta ini. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Budi bagaimana? Alhamdulillah, puji syukur semua teman-teman di sini sehat. Walaupun kita harus berjibaku setiap harinya dalam penanganan virus corona ini. Wah, ini sebuah apresiasi besar buat kita. Semoga ke depan wabah virus corona akan cepat berlalu ya, baik di Indonesia maupun di Australia. Oke, tapi mungkin sebelumnya lebih diperkenalkan lagi dong tentang profilnya Kak Budi. Mungkin Kak Budi di PMI menjabat sebagai apa gitu. Silakan. Oke, saya Budi Pranoto. Saya kebetulan di seorang volunteer, sukarelawan di Palang Merah Indonesia, tapi dipercaya saat ini sebagai Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana di wilayah Jakarta Timur. Dan kita di Jakarta Timur ini sejak dimulainya atau dicanangkannya bahwa ada virus corona yang masuk, kita sudah bergerak menyusun strategi sejak tanggal 16 Maret kita sudah mulai terjun. Wah, luar biasa sekali. Oke, tapi mungkin pendengar-pendengar radio kita yang ada di Melbourne ini pengen tahu, mungkin update dari jumlah kasus positif corona di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Mungkin Kak Budi bisa ngasih update-nya mungkin. Untuk wilayah Jakarta Timur yang luasnya itu seluas 1.880 hektar, dengan jumlah penduduk yang terdaftar saja sudah 3.100.000, kerapatannya setiap kilometernya itu 16.704. Sampai tanggal 5 Juli di wilayah Jakarta Timur terkonfirmasi ada 1.823, itu yang terkonfirmasi positif. Juga ada yang masih dalam pemantauan, itu totalnya sudah 14.473 dan masih dalam pemantauan saat ini tinggal 76. Dari 14.000 itu yang dipantau itu ada yang meninggal jadi masih dipantau tapi sudah meninggal itu ada 20. Tadi yang dikonfirmasi positif, yang meninggal itu sudah 117. Jadi walaupun dikonfirmasi positif, tapi tidak dirawat, teman tiba-tiba dia meninggal, nah itu masuknya ke konfirmasi positif. Jadi meninggalnya itu banyak. Kemudian ada yang pasien dalam pemantauan, artinya pasien itu sudah dilakukan perawatan, konfirmasi positif, dan dirawat. Itu saat ini masih dirawat ada 81, dan yang meninggal ada 74. Jadi sebenarnya ini masih terus bergerak. Dan ini juga kita percaya bahwa data-data yang ditampilkan ini, realnya, kenyataannya di lapangan itu lebih banyak. Ya, pertama karena memang tidak terdeteksi, tidak timbul gejala. Yang kedua,
pemeriksaannya belum merata. Yaitu yang jadi permasalahan. Dan yang jadi permasalahan juga di teman-teman di Jakarta, terutama di Jakarta Timur, bahwa jika ada pasien atau penderita yang positif, itu kami tidak bisa mengetahui dengan pasti di mana posisinya, keluarganya di mana, karena kan saling jaga rahasia, saling tertutup. Yang informasi yang kita dapat justru dari para RT RW atau community leader di masing-masing kampung itu, yang dia melaporkan secara berjenjang dari mulai kelurahan sampai ke gugus tugas. Dan kebetulan kami di PMI masuk dalam gugus tugas wilayah di Jakarta Timur, jadi kita bisa terpantau itu. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya kayak gini. Kalau misalnya ada seseorang yang dia merasakan gejala-gejala yang mengacu kepada gejala positif, gejala virus corona maksudnya, mereka pastinya menuju ke tempat pusat kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan semacam tes untuk menentukan apakah dia positif atau negatif terhadap virus corona. Nah, apakah PMI menyediakan tes seperti itu kalau boleh tahu, khususnya di Jakarta Timur? Karena di kita di Jakarta itu sudah dibagi beberapa tugas, antara lain bahwa untuk penanganan pasien corona ini yang leader terdepan adalah dinas kesehatan di tingkat DKI. Jadi di tingkat wilayah itu namanya suku dinas kesehatan. Jadi jika ada pasien yang terduga atau kami menemukan tiba-tiba ada korban di jalan atau di mana kita bisa temukan, itu kita tidak langsung serta-merta melakukan pemeriksaan, karena pemeriksaan itu kewenangannya ada di Sudiku Dinas Kesehatan, dalam hal ini di puskesmas di wilayah masing-masing, di setiap kecamatan itu ada, makanya kami arahkan ke sana. Kami juga tidak diam, jadi kami juga memberikan bantuan untuk rujukan evakuasi ke puskesmas tersebut. Nanti dari puskesmas tindakannya seperti apa? Biasanya kalau memang dia reaktif, dia positif, maka akan dibawa ke rumah sakit rujukan di wilayah Jakarta Timur. Lalu bagaimana dengan Lalu bagaimana dengan orang yang secara tes positif virus corona, tetapi dia tidak memiliki gejala-gejala apapun. Artinya dia secara fisik dia terlihat sehat-sehat saja, tapi ternyata setelah dites itu positif virus corona. Itu tindakannya apa itu? Ya, jadi ada beberapa kejadian juga, kejadiannya seperti itu. Pada saat dia dites, sampai dites PCR, dites swab test itu, dia hasilnya positif, tapi dia tidak ada gejala sama sekali, maka itu dimasukkan ke dalam kategori orang tanpa gejala. Jadi tetap itu harus dipantau, jadi nanti dari puskesmas itu akan memantau perkembangannya, dan dia harus setengah dipaksa ya, dalam arti dia tidak boleh kemana-mana melakukan aktivitas apapun di luar rumahnya, tapi segala kebutuhannya dipenuhi oleh masing-masing community leader atau RT RW-nya. Jadi biasanya kalau sudah ada yang seperti itu, maka tindakan edukasi yang paling penting untuk dilakukan terhadap pasien tersebut, dan juga kalau dia belum cukup umur, misalnya dia anak kecil atau anak masih kecil, maka lingkungannya yang diberikan edukasi, orang tuanya atau pengasuhnya dan lain-lain. Oke. Nah, kalau kebanyakan yang kita tahu bahwa kalau di Jakarta itu tempat untuk, maksudnya rumah sakit darurat untuk penanganan virus corona sendiri itu ada di Wisma Atlet di Kemayoran. Nah, apakah untuk wilayah Jakarta Timur sendiri itu ada rumah sakit yang memang dikhususkan untuk menangani pasien virus corona? Ya, dalam penanganan corona di wilayah Jakarta Timur ada namanya gugus tugas wilayah yang berkedudukan di kantor wali kota, dan di sana
sudah terdapat beberapa unsur-unsur, antara lain unsur kesehatan. Kami berada di dalam gugus tugas itu di PMI, dan setiap ada pasien yang di wilayah Jakarta Timur, maka rujukan pertama setelah dari puskesmas adalah dibawa ke rumah sakit persahabatan di daerah Rawamangun. Itu termasuk rumah sakit khusus. Sejak awal ada kasus, dahulu ada kasus avian flu, itu jadi tempat rujukan nasionalnya. Tapi karena dia khusus rumah sakit untuk kasus paru-paru dan tempatnya juga tidak memungkinkan, maka banyak dipindahkan ke rumah sakit khusus infeksi Sulianti Saroso dan rumah sakit darurat Wisma Atlet. Gitu. Jadi tempatnya ada di wilayah Jakarta Timur untuk rujukan. Kalau mungkin Kak Budi tahu ya gitu, apa sih mungkin persyaratan sebuah rumah sakit atau pusat kesehatan itu layak dijadikan tempat penanganan pasien COVID-19? Mungkin dari yang Kak Budi tahu aja. Yang paling penting adalah tersedianya fasilitas-fasilitas untuk perawatan untuk pasien-pasien COVID ini. Yang khas daripada COVID ini adalah masalah gangguan pernafasan. Jadi rumah sakit rujukan itu harus memiliki ruang perawatan khusus yang dapat mengelola atau menangani kasus-kasus pernafasan seperti kasus-kasus corona ini. Bahkan ICU-nya itu harus standby semua dengan ventilator atau alat bantu pernafasan mekanik yang harus sesuai jumlahnya dengan penderitanya. Jika ventilator itu tidak ada, maka diusahakan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan di mana ventilator itu tersedia. Karena tingkat keparahan dari kasus corona ini adalah akut respirasi distress syndrome. Jadi paru-parunya tidak bisa bekerja sama sekali sehingga harus dibantu oleh ventilator tadi atau alat bantu pernapasan mekanik. Oke. Nah, tadi Kak Budi sempat menceritakan bahwa mungkin kalau mendengar ada orang yang nggak tahu asal usulnya tiba-tiba meninggal gara-gara virus corona, PMI mungkin bantu untuk menangani korban tersebut gitu. Nah, mungkin ada nggak sih protokol-protokol atau langkah-langkahnya, mungkin bisa dijelaskan? Jika ada pasien yang diduga terjangkit virus corona kemudian meninggal, maka kami juga masuk dalam tim itu. Tapi tim kami untuk melakukan desinfeksi. Jadi tim kami dari PMI itu khusus yang membawa peralatan untuk menyemprot dari mulai penanganan pertama, karena ini kan terpadu, Mas ya. Jadi ada bagian dari rumah sakitnya, dari puskesmasnya, kemudian nanti pasien itu langsung dimasukkan ke dalam plastik, dilakukan pemulusaraan jenazah, dan setiap tahapan-tahapan pemulusaraan jenazah itu dilakukan desinfeksi terhadap baik itu terhadap jenazahnya maupun terhadap petugasnya. Dan sampai itu dimasukkan ke dalam peti, disegel, kemudian disolatkan, kalau yang muslim, kemudian kalau yang agama lain dilakukan sesuai dengan norma-norma agamanya, itu tetap dilakukan, kita melakukan desinfeksi di setiap tahapan itu. Termasuk setelah dilakukan masuk ke dalam peti jenazah, maka ruangannya, terus bekas-bekas beliau beraktivitas dari jenazah itu kita desinfeksi dengan menggunakan cairan desinfektan yang selalu kita bawa. Oke. Mungkin saya tidak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin ini yang terakhir sih ya. Tadi kan tadi Kak Budi mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang sudah dinyatakan positif terhadap virus corona,
mungkin dari petugas kesehatan sendiri memberikan semacam edukasi atau mungkin semacam tips-tips gitu ya untuk mencegah atau mungkin mencegah penyebaran virus corona gitu. Nah, boleh nggak kita kasih nih kiat-kiatnya buat kita, kiat-kiat dalam mencegah penyebaran virus corona nih dari PMI nih, dari Kak Budi, silakan. Sesuai dengan kita menjalankan apa yang jadi protokol menurut WHO dan menurut ketentuan dari Kementerian Kesehatan di pemerintah, bahwa menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan membatasi pergerakan orang untuk tidak berkerumun itu sangat efektif sebenarnya dilakukan untuk mencegah penularan ini. Karena kan kita tahu bahwa penularan lewat droplet atau percikan daripada percikan-percikan yang timbul akibat bersin, akibat bicara, maka dia akan menularkan ke yang lain. Dan ini menjadi bagian atau concern kita di Palang Merah Indonesia untuk melakukan edukasi secara terintegrasi, dalam arti pada saat kita melakukan, kan kita tiap hari juga melakukan desinfeksi ke wilayah-wilayah, itu sambil kita berikan edukasi untuk bisa desinfeksi mandiri. Artinya tidak tergantung lagi kepada siapapun, tapi masyarakat itu bisa tergerak sendiri melakukan desinfeksi. Baik itu di tingkat keluarga, di tingkat RT, RW, sehingga beban teman-teman yang bertugas di lapangan itu bisa lebih ringan lagi. Terus terang bahwa PMI ini mendapat istilahnya auxiliary to government, jadi membantu pemerintah dalam gugus tugas penanganan COVID ini. Tugas utamanya adalah memutus mata rantai penularan dengan spraying tadi tiap hari. Juga tentang pembagian paket kebersihan, atau paket higien kit ya. Kalau kita bilang itu paket PHBS, pendidikan pelaksanaan higien dan hidup bersih dan sehat, maksudnya health promotion, dari cuci tangan, kemudian memakai masker, itu kita sudah bagikan sebanyak 34.493 paket. Itu untuk sekitar 172 ribuan lebih. Dan perangan tentang yang paling vital juga dalam kondisi seperti ini di PMI itu concern tentang donor darah. Jadi bagaimana donor darah yang aman di masa pandemi ini. Jadi orang tidak berani keluar, tapi orang yang sakit kasihan kalau nggak dapat darah. Ya. Jadi itu tetap kita kedepankan, kegiatan donor darah di masyarakat harus didorong terus. Kemudian karena kita mendapatkan bantuan alat pelindung diri ini dari masyarakat, juga kita kalau memang kita lebih ya, kita salurkan juga ke beberapa rumah sakit. Terakhir kita ke Rumah Sakit Persahabatan juga kita berikan. Terus kemudian kita juga mensupport teman-teman tim medis di rumah sakit dengan memberikan bingkisan atau giveaway dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan ada bantuan-bantuan dari private sector, itu kita sampaikan juga ke masyarakat, dan cukup banyak animo masyarakat itu. Dan untuk minimalkan, yang penting adalah meminimalkan sosial dan ekonomi impact. Ya, pembagian makanan pokok ya, kalau kita bilang sembako ya nggak sampai 9 lah, tapi ada kira-kira ada 3 atau 4 jenis makanan pokok yang kita sudah sebarkan dari bantuan masyarakat ke 9.000 lebih orang keluarga yang menerima itu. Oke. Ini saya baru teringat nih pertanyaan ini nih. Ini kan sekarang Jakarta ini kan sudah transisi dari PSBB ke new normal nih. Nah, bagaimana tantangan dari PMI Jakarta Timur sendiri dalam menangani COVID di masa transisi dari yang awalnya PSBB sekarang di masa new normal? Apalagi kan Jakarta Timur ini adalah salah satu kota madya dengan wilayah terbesar di DKI Jakarta. Bagaimana nih? Kita sebenarnya tidak mengenal apa itu PSBB atau itu new normal, diturunkan lagi kondisinya. Soalnya kita selalu full throttle, Mas. Ibaratnya kita selalu kecepatan penuh untuk menangani virus corona ini. Jadi
tiap hari kita tidak berhenti melakukan desinfeksi, tidak berhenti melakukan edukasi. Jadi angka-angkanya bisa dilihat bahwa walaupun PSBB sudah berakhir, ternyata pertumbuhannya bisa hari ini sudah 1.200 kasus baru terkonfirmasi positif. 1.206 hari ini. Dan itu luar biasa. Tiap hari di antara angka 1.000 terus. Dan ini kan menjadi tantangan bahwa edukasi itu penting sekali kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar nyata ada dan itu berdampaknya luar biasa. Kalau tiap hari 1.000 pasien itu rumah sakit manapun nggak akan bisa ya. Ya untungnya dari angka-angka tersebut itu yang tergambar atau yang dilaporkan adalah bukan karena dia jatuh sakit kemudian bawa ke rumah sakit. Itu hanya sebagian kecil saja, tapi angka 1.000 lebih itu karena pemeriksaan. Dan itu yang kita sangat beruntung ya. Tapi tetap bahwa penanganan COVID, posko COVID tetap kita buka 24 jam dan kita selalu menerima permintaan dari masyarakat melakukan desinfeksi. Karena walaupun sudah didesinfeksi, rasanya masyarakat nggak afdol gitu ya, kalau nggak disemprot oleh PMI. Mungkin karena pendekatannya, karena sebelum kita melakukan desinfeksi, kita ajak ngobrol dulu masyarakatnya, ada keluhan-keluhan apa, ada bagian-bagian apa yang kira-kira kurang, dan itu coba kita atasi. Gitu. Yang paling penting tadi penanganan tentang pola hidup bersih dan sehat itu tadi, PHBS tadi, itu edukasi itu sangat penting dan kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa ini perang yang musuhnya nggak ketahuan. Gitu. Ini perang semesta ya, gitu. Musuhnya nggak ketahuan, jadi nggak boleh lengah. Sekali lengah habis kita. Oke. Ini sebuah informasi yang sangat berharga sekali gitu kan, disampaikan dengan detail dan pokoknya terus semangat untuk teman-teman relawan PMI. Dan once again terima kasih Kak Budi udah mau sharing-sharing sama kita gitu. Mungkin ketika kondisi sudah normal dan mungkin saya kembali ke Indonesia, mungkin saya bisa ketemu sama Kak Budi ya. Siap. Ya. Dengan senang hati kami juga menerima dengan sangat. Salam buat teman-teman warga Indonesia yang ada di Australia, terutama di Melbourne. Terima kasih. Ya, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Budi. Ya.